Anda masih menyaksikan Breaking News TV One pemirsa, kita akan bergabung dengan rekan kami ada Nadila Saleh yang sudah berada di lokasi kejadian di Pelumpang, Jakarta Utara. Nadila, selamat pagi. Bagaimana pantauan Anda hingga pagi hari ini di lokasi terbakarnya Depo Pertamina Pelumpang? Ya, selamat pagi kan Ane dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan informasi terbaru yang bisa kami sampaikan pagi ini bahwa memang saat ini memang kondisi kebakaran telah usai, api telah padam, namun ada beberapa titik panas yang masih terdapat di sekitaran sini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa tadi kepolisian telah melarang masyarakat untuk memasuki area yang terbakar ini, namun memang ada beberapa masyarakat dan hampir banyak masyarakat yang berkerumun di dalam sini untuk maksud kami di dalam lokasi kebakaran ini untuk menemukan harta ataupun benda-benda mereka yang masih bisa mereka temukan di dalam lokasi ini. Namun hingga saat ini memang lokasi walaupun telah padam, namun masih ada beberapa titik panas yang berada di sini seperti yang terlihat di gambar Anda pemirsa. Di sini adalah salah satu rumah warga yang terbakar dan sampai habis bakar, dan memang dapat kami informasikan bahwa kami sejak tadi malam hingga ini di lokasi kejadian, yaitu sekitar kebakaran ini terjadi sekitar pukul 8 kemarin dan usai ataupun padam yaitu sekitar dini hari dan seperti yang Anda lihat sepertinya ini saya sedang berada di salah satu rumah warga ataupun bekas warung rumah warga, dan saya ingin Anda melihat di sini pemirsa, ini merupakan salah satu bekas freezer yang penjualan warga yang hangus terbakar akibat dari kebakaran maksud kami akibat dari kebakaran di lokasi ini. Kemudian kan Ane tadi juga berdasarkan pantauan kami selama berada di sini, masyarakat yang ikut masuk untuk melihat kembali lokasi rumah mereka yang telah hangus terbakar, kemudian ditanyakan oleh pihak kepolisian mengapa masih berada di sini, karena memang lokasi saat ini telah usai terbakar, telah selesai, namun masih berbahaya seperti itu kan Ane. Kemudian jika kita lihat kondisi kampung Kecamatan Koja, saya melapor saat ini sepanjang kurang lebih 200 meter rumah di sini rusak, gosong ataupun roboh, dan kemudian semakin dekat dengan Depo Pertamina semakin gosong rumahnya. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat kerumunan warga yang masih berada di lokasi ini seperti yang terlihat di sana kan Ane dan juga pemirsa. Walaupun telah dilarang oleh pihak kepolisian ataupun pihak keamanan yang berada di sini, namun mereka masih tetap berada di lokasi kejadian untuk melihat secara langsung bagaimana puing-puing dari rumah mereka yang telah rusak ataupun yang telah roboh akibat dari kebakaran ini. Dan kenanya saya ingin mengajak Anda untuk berbincang dengan masyarakat yang berada di sini. Akan saya ajak Anda untuk berbincang dengan masyarakat di sini. Ya. Halo, izin Pak, selamat pagi, saya Nadila. Namanya siapa Pak? Masyarakat di sini memang belum bisa untuk menyampaikan informasi apa. Akan mengajak Anda untuk berbincang di sini kan Ane. Di sini saya semakin mendekati lokasi kebakaran seperti yang terlihat di sana. Di sana merupakan tembok Pertamina yang merupakan titik dari lokasi kebakaran. Nah, kan Ane, selain itu juga ada informasi terbaru yang bisa saya sampaikan dari sini, yang bisa pengungsian di RPRA, kemudian di kantor PMI, Masjid As-Solihin, kemudian di kantor Depnaker, kemudian di Gereja Mawar Sharon, kemudian di Masjid Al-Muhajirin, dan juga di kantor DPD Golkar seperti itu. Dan memang pantauan kami sejak tadi malam hingga pagi ini di lokasi kejadian kebakaran yang terjadi di Pertamina Pelumpang di sini memang begitu parah, karena hampir kurang lebih 200 meter rumah warga di sini hancur. Dan juga jika kita menaruh diri kita sebagai warga yang berada di sini juga
akan merasa sedih karena bagaimana rumah mereka yang sejak dulu mereka tempati hangus terbakar akibat kebakaran ini. Dan kan aneh, saya di sini sudah bersama dengan ketua RT dari RW di sini. Oh, maksud kami ketua forum di sini. Halo, selamat pagi Pak. Namanya siapa? Ilham Soleh, Ketua Forum RBS. Saya sudah bersama dengan Ketua Forum RW 11, begitu ya Pak? Bukan. Ketua Forum RBS. RBS, Ketua Forum RBS, dan di sini saya akan berbincang dengan Ketua Forum RBS. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Kebakaran ini sejak tadi malam hingga pagi ini bagaimana tanggapan Bapak melihat lokasi secara langsung kebakaran ini Pak? Mohon izin, ini Ketua LMK kami yang kebetulan terdampak yang bisa memberikan pengarahan atau informasi yang sebenarnya. Baik. Mohon izin. Baik. Nah, kan aneh saya akan berbincang dengan salah satu warga yang memang terdampak dari kebakaran ini. Halo, selamat pagi Pak. Namanya siapa Pak? Saya Sarudin. Syarodi. Bapak emang rumahnya terdampak dari kebakaran ini? Kebetulan saya juga terdampak di wilayah, cuman rumah enggak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Melihat secara langsung bagaimana kerusakan akibat dari kebakaran ini Pak? Ya, yang terjadi di sini kan memang sangat krusial ya tentang kebakaran. Artinya dengan keberadaan Pertamina di sini sangat disayangkan karena di sini padat penduduk dan Pertamina juga harus bertanggung jawab dengan kejadian seperti ini. Pertamina harus mengganti rugi atas kerugian yang telah terjadi ini. Ini kan dampak awalnya dari Pertamina. Iya. Jadi Pertamina harus benar-benar bertanggung jawab terhadap korban, luka, kemudian material, serta ganti rugi dengan yang terjadi saat ini. Karena memang tidak ada pembatas pun yang kita lihat di kondisi yang ada di Pertamina. Kemudian Pak, untuk Bapak terdampak lokasi seperti apa gitu? Seperti apa lokasi yang dampak yang Bapak rasakan saat ini? Ya untuk saat ini kemauan masyarakat ya bagaimana Pertamina bisa pindah. Itu aja. Karena ini udah kesekian kalinya terjadi kebakaran dan tidak ada evaluasi dari Pertamina untuk melakukan tindakan atau ganti rugi seperti ini. Terima kasih Pak untuk informasi yang sudah di. Nah, Bapak sebelum saya lanjut lagi untuk melihat evakuasi di sana, saya ingin bertanya mengenai kejadian yang terjadi tadi malam itu seperti apa Pak? Kejadian awal bahwa setengah 8 malam itu tercium bau bensin sekitar dari 1 kilometer, bahkan di sini sudah parah sekali bensin itu. Kemudian pihak RW kepengurusan wilayah mengevakuasi ke warga untuk memberikan informasi bahwa semua warga untuk keluar dan menghindar, artinya mengevakuasi. Kemudian tiba-tiba pada saat evakuasi terjadi, warga berbondong-bondong untuk keluar dari rumah, tiba-tiba langsung terjadi ledakan sehingga api yang meledak itu menyeberang ke sini dan mengenai beberapa korban yang sedang berbondong untuk dievakuasi. Pak, ini ada kurang lebih 13 korban yang sedang diidentifikasi di Rumah Sakit RS Polri. Sejak pantauan Bapak sejak pagi tadi hingga saat ini, apakah ada korban yang dievakuasi lagi atau seperti apa Pak? Ya, tadi pagi kita menemukan korban lagi di satu orang di satu bangunan dan sudah dievakuasi, sudah dibawa ke rumah sakit. Ada korban dari keluarga Bapak yang ini Pak? Tidak, yang jelas warga masyarakat di RW kedua RW ini ya korbannya. Terkait dengan pengungsian saat ini seperti apa Pak? Untuk antisipasi untuk langkah awal dari kami kepengurusan wilayah bekerjasama dengan kelurahan, kemudian pihak-pihak yang terkait RT RW, ini sedang dilakukan pengungsian di beberapa titik karena kemarin pada saat evakuasi warga sudah menyebar kemana-mana. Akhirnya kita nggak bisa buat satu titik. Sekarang ada di RP Rasela, kemudian ada juga di kelurahan, ada di PMI, kemudian ada juga di masjid-masjid sekitar yang ada. Baik, terima kasih Bapak untuk informasi yang disampaikan. Nah, Kenane dan juga pemirsa,